Shalom, selamat pagi jemaat Hosiana yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita luangkan waktu untuk mendengar dan membaca dari sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Bait yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pagi ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Diamkanlah suara-suara lain yang akan masuk ke dalam hati kami selain suara-Mu yang terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, dan roh pemecah. Ayat terakhir 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Renungannya pagi ini, hidup dalam roh adalah pilihan yang benar. Kita mungkin pernah mendengar kisah seorang insinyur mengatakan bahwa dengan 5 kg batang besi, saudara bisa membuat berbagai hal. Paku yang bisa memberi keuntungan bersih sebanyak 250.000, kalau dibuat jarum, bila mendapat keuntungan lebih besar sebanyak 1 juta rupiah. Dan kalau dibuat pegas lonceng, bisa memberi lebih besar lagi keuntungan, yaitu sebanyak 2 juta rupiah. Cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebuah bahan baku yang sama dapat menjadi sesuatu yang biasa atau luar biasa, tergantung pada bagaimana kita mengelola dan mengembangkannya. Demikian juga dengan diri kita. Sebagai manusia masing-masing, kita memiliki bahan baku dalam hidup kita seperti sifat, karakter, kebiasaan, dan semua ini akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita mau menjalani kehidupan ini dengan hal yang biasa saja, atau hidup yang luar biasa dan berkualitas bagi Tuhan? Rasul Paulus mengemukakan kepada jemaat Galatia dengan sangat jelas bahwa keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh.
Begitu pula sebaliknya, keinginan daging selalu berkaitan akan dosa, yakni melawan perintah Allah, yakni mendukakan hati Allah. Kehidupan daging seperti percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Harus ada kemauan dalam diri untuk selalu dipimpin oleh roh dalam menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan hawa nafsu dan keinginan daging mengalahkan akal budi kita untuk melakukan hal yang baik dan berkualitas. Demikianlah renungan kita pagi ini. Semoga dapat menguatkan hati kita dan pikiran kita untuk tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362 bait yang kedua. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga memberi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di Hosiana, kiranya Engkau membimbing mereka dalam kehidupan masing-masing, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Juga kami secara khusus mau berdoa untuk jemaat di Hosiana, untuk keluarga Bapak Jonas Ismau, Bapak keluarga Bapak Markus Adri Ismau, dan keluarga Stefanus Januardi. Engkau Maha mengetahui keberadaan dan kebutuhan mereka. Kiranya Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Juga bagi Pelkat PA yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya, kiranya Engkau membimbing mereka, kakak-kakak layan, untuk terus memberikan dorongan pada anak-anak layannya ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk pimpinan di Majelis Sinode yang dalam memimpin jemaat-Mu dan jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat dan presbiter yang kurang aktif dalam jemaat-Mu di Hosiana. Kiranya Engkau mau menghampiri mereka untuk tetap terus aktif dalam jemaat-Mu. Dan keenam, bidang Pelkat dan dalam pelayanan di GPIB Hosiana, Engkau berkatilah ke segala kebutuhannya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.